Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Ibnu. Di sini kita akan belajar IPS ya, dengan materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ya, sudah kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang diperebutkan oleh bangsa Eropa seperti Belanda, Spanyol, Perancis, Inggris dan lain sebagainya. Ya. Nah, di situ di samping itu pula Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Nah, di sini saya akan menjelaskan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Di sini ada 3 pembahasan tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya perluasan pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindu atau Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Nah, ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negara jajahan atau Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negara Belanda. Nah, tekanan datang dari Partai Sosial Demokrat yang di dalamnya ada Van Deventer. Nah, apa itu? Yaitu pada tahun 1899 Van Deventer melancarkan kritikan yang tajam terhadap pemerintah penjajahan Belanda. Nah, di situ ditulis ya dalam jurnal Belanda dengan judul En Ereschuld ya, yang berarti utang budi atau utang kehormatan. Nah, dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali ya, berkat pengorbanan orang-orang Indonesia. Nah, oleh karena itu Belanda telah berutang budi kepada rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui gagasannya yang dikenal dengan trilogi Van Deventer. Nah, apakah kalian masih ingat dengan isi Van Deventer itu? Nah, di sini politik yang diperjuangkan dalam rangka mengadakan kesejahteraan rakyat ya, yang dikenal dengan nama politik etis ya. Ya, guna mendukung pelaksanaan politik etis, pemerintah Belanda mencanangkan politik asosiasi dengan semboyan unifikasi. Ya, di sini politik asosiasi berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan harmonis antara Belanda dan rakyat pribumi dalam bidang pendidikan. Di situ Belanda memiliki tujuan yang semula untuk mendapatkan tenaga kerja dan pegawai murah dan mandor-mandor yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Ya, jadi di situ dengan tujuan Belanda membuka pendidikan untuk Indonesia ya, untuk agar dikerjakan atau menjadi pekerja yang diupah murah. Ya, minimal bisa membaca. Nah, dengan demikian jelas ya bahwa pelaksanaan politik etis ini tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Belanda. Nah, sistem pengajaran kolonial di dalam 2 jenis yaitu pengajaran pendidikan umum dan pengajaran kejuruan. Nah, di sini keduanya diselenggarakan untuk tingkat menengah ke atas. Lalu yang kedua yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Ya, di sini ketika didirikan pada 20 Mei 1908, yaitu Budi Utomo pada dasarnya merupakan gerakan kaum muda. Pada waktu itu tokoh Budi Utomo yaitu Sutomo ya dan Gunawan itu masih berstatus sebagai mahasiswa Stovia ya, setelah kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Lalu Budi Utomo lebih dikuasai sebagai kaum tua. Nah, hal ini menyebabkan golongan pemuda tidak puas dan ingin mempunyai organisasi kepemudaan sendiri. Ya, oleh karena itu, sejumlah pemuda yang dipimpin oleh R. Satiman ya
Nah, dan Kadarman dan Sunardi sepakat untuk mendirikan suatu perkumpulan pemuda yang anggotanya hanya anak-anak sekolah menengah. Nah, di sini perkumpulan ini didirikan itu pada tahun 1915 ya, yang dijuluki sebagai Trikoro Darmo. Nah, ya. Kendati keanggotaannya mencakup pemuda dari suku Jawa, Sunda, dan Madura, ya, kenyataannya Trikoro Darmo masih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa. Hal tersebut membuat para pemuda non-Jawa tidak puas. Ya, jadi seluruh anggota sepakat mengubah Trikoro Darmo menjadi Jong Java yang terjadi pada tahun 1918 di bawah pimpinan Sukiman Wirjosanjojo. Nah, sementara itu di beberapa daerah terdapat beberapa perkumpulan pemuda, yaitu salah satunya adalah pelajar Sumatera di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada 9 Desember 1917 membentuk Jong Sumatran Bon atau GSW. Ya, ini memiliki tujuan yaitu untuk memperkukuh ikatan antara pemuda pelajar Sumatera dengan meniadakan prasangka buruk antar suku dan memperkukuh sikap saling menghargai. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu berkembangnya berbagai paham baru. Ya, seperti liberalisme. Ya, di sini liberalisme dalam arti ya memiliki paham yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan individu. Di sini istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin yang artinya kebebasan. Nah, kalau bahasa Inggris itu liberty, sama seperti bahasa Latin yaitu kebebasan. Ya, di sini kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan individu untuk memiliki tempat tinggal, mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Nah, yaitu pada hakikatnya paham liberalisme ini timbul karena reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolut monarki. Ya, di sini orang ingin melepaskan dirinya dari kekangan manusia. Ini kemudian oleh Rousseau ya dalam bukunya Du Contrat Social yang menjadi semboyan dari revolusi Prancis. Lalu ada sosialisme, pan-islamisme, demokrasi, dan nasionalisme. Ya, selanjutnya kita membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ya, di sini sebenarnya ada beberapa organisasi ya. Di antaranya seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Muhammadiyah, ya lalu ada yang namanya Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Gerakan Pemuda, ya, tapi di sini saya ringkas menjadi 4 saja. Ya, di sini Budi Utomo ya yang salah satu organisasi ya pertama yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ya, yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, di sini ada 2 aliran yaitu ada pihak kanan ya di sini lebih ke pendidikan ya. Nah, pihak kanan itu lebih ke pendidikan karena berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajar sekolah saja. Nah, di sini lalu ada yang pihak kiri. Ya, pihak kiri di sini ya lebih ke demokratis. Ya. Ya, jumlahnya lebih kecil, terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Nah, di situ adanya 2 aliran tersebut dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaannya. Akibatnya gerak Budi Utomo makin lamban. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam ini sebelumnya yaitu bernama Sarekat Dagang Islam. Ya, yang didirikan pada tahun 1911 itu di kota Solo ya oleh Haji Saman Hudi. Nah, didirikannya organisasi tersebut dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Lalu pada tanggal
18 September 1912 ya, SDI atau Sarekat Dagang Islam ini diubah menjadi Sarekat Islam yang didirikan oleh beberapa tokoh SDI ya, seperti Hos Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Lalu yang ketiga ya, ini ada Indis Party atau IP, yaitu partai politik pertama di Indonesia yang dideklarasikan ya pada tanggal 25 Desember 1912. Ya, didirikan partai tersebut untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Lalu yang terakhir yaitu Muhammadiyah. Ya, di sini gerakan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 18 November 1912. Nah, di sini asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Ya, Muhammadiyah bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya yang menjurus kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Nah, di sini ada tujuan pokoknya, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, di sini beberapa tujuan Muhammadiyah yang sifatnya operasional antara lain diantaranya yaitu yang pertama mengembalikan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan agama Islam. Lalu yang kedua mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis serta membolehkannya adanya ijtihad. Lalu yang ketiga mengajak umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam. Ya, lalu yang keempat berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Lalu yang kelima menyantuni anak yatim piatu. Lalu yang terakhir yaitu membina dan menyiapkan generasi muda agar kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, agama, dan bangsa yang adil dan jujur. Ya, demikianlah penjelasan tadi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan serta organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, di sini dalam kesimpulannya bahwa rakyat Indonesia ingin sekali pada zamannya merdeka, ya, berdaulat, berpendidikan sehingga mereka berkorban dengan segalanya, ingin sekali sekolah. Ya, lalu lambat laun, ya, waktu demi waktu Indonesia mulai berkembang, memiliki banyak sekali manusia intelektual. Ya, dibangunlah sebuah organisasi, ya, bermacam-macam organisasi, ya, yang pada intinya semuanya ingin menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang baik dan merdeka. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.